Gandengan tangan. Nah, karena Coba kan nyanyi. Kasih. karena semuanya itu kalau bicara sekolah Katolik kan biasanya kasih ya Om. Iya, iyalah. Nah, makanya ya gitulah. Makanya kita dulu saling mengasihi sebenarnya. Iya. Heeh. Makanya kita dikasih batu ya kita balik lagi Iya. kasih batu ya kan, jadinya ribut lah begitulah, pecah Saling ya kan. mengasihi. Salam 134 bersama gua Edo dan Ido. Wido. Oh, panggilannya Ido. Ido ya. Oke. Langsung ke awal aja ya. Awalnya adalah sebenarnya lu tahu Saint Joseph itu dari mana, Dok? Kalau tahu Saint Joseph kan dari kakak ya, dulu kan ada kakak angkatan 2001 Franciscus Ardiles Renaldo, Oh, panggilannya Renol kalau di Ya. luar ya, kalau di dalam tuh panggilannya Ardiles dia, ya. kalau di luar panggil Ardiles. Taunya sih dari situ Om. Terus sama saudara-saudara kan udah banyak tuh yang alumni juga tuh, jadi tahu Saint Joseph lah, tahu Vincentius lah. Oh, dari situ. Terus Iya. dari situ lu masuk ke Saint Joseph. Iya, jadi awal saya di asrama tuh dulu. Oh, di asrama. Masuk tuh tahun 2002. Masuk 2002. 2002 saya masuk di asrama. Kebetulan waktu itu pimpinannya Pater Urbanus. Oh, Urbanus. Pater Urbanus Kopong Ratu. Ya. Itu pimpinannya. Nah, di situ ya di asrama setahun lah saya lah. Oh, setahun. Nah, Habis setahun itu di asrama. setahun di asrama. Habis itu anak luar saya. Oh, luar. Anak luar. Nah, Ada masalah atau bagaimana? ada masalah. Om. Oh, ada masalah. Biasalah namanya. Ya biasa. Sama, gue juga dulu pernah di asrama, ya kan? Yang paling kagetnya sih yang awal masuk asrama lah. Masuk asrama. Jadi kan itu kan makan kan kita. Jadi ini hari Minggu nih hari Sabtu lah masuk asrama. Sabtu masuk asrama. Nah, hari Minggu udah mulai hari pertama nih. Seninnya baru awal sekolah nih kan. Ajaran baru. Nah, jadi hari Sabtu kita udah masuk di asrama. Ya udah saling kenal lah kan, sama-sama angkatan. Kita ada grup-grup kan. Di situ kan kalau yang kelas 1-nya grupnya Padua. Kelas 2-nya Gonzaga, kelas 3-nya Savio. Nah, di Padua ini ya kita ada berapa ya? Mungkin ada 40-an lah itulah. Ada 40 anak. Ya, mungkin sekitar itulah 30-an lah. Oh. Nah, jadi di situ ya udahlah hari-hari kita bareng apa segala macam. Nah, cuman pas yang makan pagi kan kita masih dapat tuh kan. Makan pagi, sarapan, bubur kacang hijau lah biasa lah Om. Ya. Bubur kacang hijau. Siangnya Indomie waktu itu. Nah, saya pikir tuh jam 6 selesai makan itu masih ada lagi makan malam kan. Nah, ternyata habis itu ya udah habis tuh, udah nggak ada lagi makan. Oh, gitu. Jadi agak-agak lapar lah waktu itu lah. Oh, iya, soalnya gue juga dulu kan pernah di asrama kan. Itu selalu ada jamnya dan itu memang disiplin banget ya Iya. kan. Kalau soal itu, terus makan juga teratur, ada jamnya. Paling malam itu makan jam 6. Iya. Ya itu selesai udah. Iya, nggak kan? ada lagi. Saya Nggak pikir kan ada lagi mungkin jam 9 kali apa, nggak ada. Ternyata udah. Sama teman-teman yang di asrama juga bilang, kan saya tanya tuh kan sama yang SMP-nya sempat di asrama kan. Ini ntar makan malam lagi jam berapa? Dia bilang udah dong, tadi yang jam 6 itu udah habis sudah. Iya. Ya udah, berarti next ke depannya kan berarti saya harus, karena makan agak-agak banyak juga Om, ya kan. Berarti selama lu kelas 1 lu tinggal di asrama, masih apa ya? Ya berkecimpung di asrama lah ya, Iya, kegiatan-kegiatan di asrama. Terus ada hal yang paling berkesan nggak selama di asrama? Kalau yang berkesan ada Om, jadi tuh waktu itu yang masalah paroki. Jadi sebetulnya bukan paroki sih Om ya. Jadi gedung paroki itu agak sedikit kebakaran tuh kan. Itu tahu gua. Nah, itu pas di angkatan kita tuh. Jadi tuh
di belakangnya itu kan jadi pemisah antara paroki sama lapangan bola itu kan yang di asrama itu kan ada pagar lah itu ya. Pagar, tanaman merambat lah ya. Tanaman ngerambat. Nah waktu itu ada temen tuh namanya Tison kan. Nah dia iseng-iseng lah bakar sampah, bakar kaos kaki gitu kan. Nah nggak taunya tuh dia bakar gitu, dia siram di atas begini, nah apinya tuh udah nyampe atas Om. Nah itu sih waktu di asrama sih itu Om. Sama saya sering tuh kalau dulu tuh barengan kita tuh ya gua, Ricky, Miki, Enda itu Om. Jadi kita berempat nih kadang-kadang berdua nih. Jadi ya saya sama si Endai atau saya sama Miki, saya ngamen gitu kan. Berarti Ricky sama Endainya nih, yang dua orang lagi nih, mereka nemer di Raden Saleh. Nah itu kegiatan kita tuh kalau malam tuh Om. Nah itu kadang-kadang dapat itu ya udah hasilnya tuh malam tuh buat beli keripik sama minuman sih. Minuman, rokok apa segala macam ya. Iya. Habis itu lu tinggal di luar, berarti sekolah berangkat dari rumah kan? Iya dari Bekasi Om. Dari Bekasi ya? Oh berarti basis ini Bekasi 9A ya? Nah 9A saya sempet ngikut tuh Om, ngikut 9A sih sebentar doang tuh. Lanjutnya saya bareng sama 40. Oh bareng sama 40. Iya. Nah kesan-kesan apa yang lu ikut selama di jalur tuh? Jadi pertama sih itu kan kita masuk tuh kan bulan Juli Om ya. 2002 Juli, Agustus, September pas abis ulang tahun Poncol. Nah Oktobernya kena nih mata saya nih, kena batu di kenari. Oh gitu. Nah kelas 1 pas Oktober awal lah. Nah bisa kenanya bagaimana? Lu kecolongan atau? Jadi kita kan di pintu saya Om, di pintu patas 2 tuh di pintu belakang. Pintu belakang, tangga kedua apa ketiga lah itu, berdiri Om biasa kan, berdiri gitu. Nah di kenari itu dicolong sama anak kenari. Anak kenari ya. Yaitu kena di mata. Operasi 7 jahitan. Langsung bawa Karolus. Nah waktu itu tuh belum sempat ditanganin tuh karena kan saya masih banyak alasan tuh kan. Saya bilang jadi bis ngerem, kejedot lah saya sama pintu. Nah kata suster di Karolus, kalau memang begitu berarti itu alis kamu yang kena. Ini nggak main-main loh, ini lukanya nih di matanya nih katanya. Nah, saya bilang oh ya udah itu saya kena timpuk sus, saya bilang gitu kan. Nah udah begitu bilang itu langsung ditanganin. Nah, ditanganin ya sampai sekarang ya jadinya gini loh. Berapa lama itu sakit? Itu cuman jadi itu habis operasi itu Om langsung balik sih, habis dijahit langsung balik. Hari itu juga ya? Hari itu juga langsung balik. Ya itu, banyak itu lah. Ya kenangan itu ya. Ya gitulah, memang pada zaman itu kan ya begitu lah ya. Masih ribut lah Om. Kita di Lontar, di KR, di Kenari itu kalau mau pulang Om ya. Di Lontar, di Kenari, ya di KR-nya, sama di kadang-kadang sih di Tegalan lah itu. Tegalan. Tegalan tuh masih ribut. Ya karena gua juga ngerasain sih pada zaman itu memang ya perubahan lah ya, Iya bener Om. ada masanya lah, masa-masa seperti itu memang masa-masa kelam lah di zaman dulu. Nah, apa yang menjadi pelajaran ketika lu udah sekolah kena begitu, apa yang lu rasain? Waktu itu sih Om begitu kena Om, jadinya bukannya kita ciut bukan Om ya. Jadi ya makin jadilah gitu loh Om. Di masa itu kan. Maksudnya ya nggak terima lah, dendam lah ya kan. Ya ribut terus, bahkan tuh kayak KR lah ya. Kasarannya tuh kadang kita kan olahraga tuh kan gurunya Power Doyo waktu itu. Olahraga paling main futsal sebentaran, habis itu ya saya, Ricky, Enda itu. Yaudah yuk kita olahraga lagi lah di KR lah. Ya pokoknya kita ngeliat lah Om, itu mungkin jam-jamnya mereka juga lagi istirahat atau apa ya Om ya.
Ya itu sering lah pokoknya. Ya kasarannya 3 batu yang dari situ yang kita bawa ya berarti 3 batu lah, udah siap-siap lah mereka lah. Oh gitu ya. Karena itu kan rame tuh mereka tuh kan. Iya. Nah kita palingan saya cuma berapa orang, 4-5 orang palingan ya udah lanjut olahraga di situ aja udahlah. Oh, ya itu karena lu merasa ini ya. Iya. Merasa. Jadi makin jadilah om lah Iya, lepas iya. dari itu ya. Biasanya kan ada yang kayak gitu, udah gue kapok Iya, ya kan. iya, benar. Ada yang gue kapok, gue males lah ngikut-ngikut lagi ya kan. Nah, ada yang makin, gue mesti balas Sama dendam. zamannya kita di asrama itu om pede banget gitu. Ketika kita pulang tuh di hari Sabtu ya kan. Jadi kalau hari Sabtu itu begitu pulang sekolah tuh kan karena saya di asrama kan yang sempat itu kan. Nah, jadi kalau udah balik begitu dari gereja kan kita motong tuh kan lewat lapangan tuh kan. Itu udah rame tuh om di pendopo. Udah rame udah anak PSKD, anak Advent apa-apa tuh kan. Ya Israel fansnya lah. Oh gitu. Udah standby Cewek tuh. banyak dong. Cewek banyak. Zaman gue dulu kan ya jarang ya kan cewek ya kan. Iya iya. Jadi Terus kayaknya ngerasa anjing gue udah tunggu nih ya kan. Sabtu apalagi kan jamnya tempur lah pokoknya. itu yang bikin semangat lah ya. Iya, jadi kayaknya gila nih anak pusat nih ya kan, Israel pusat ya kan. Iya. Jadi ngerasa beda lah om ya kan, maksudnya ini anak Israel nih baru pada balik nih ya kan. Nah mereka udah standby lah di pendopo itu. Ya biasa lah mainkan dulu ya kan, perjamuan kecil. Terus selama lu di sekolah, lu ambil jurusan apa? Teknik mesin. Mesin ya? Iya, mesin. siapa itu ya? Mesin wali kelasnya Pak Suroto. Pak Suroto. Iya, Pak Suroto. Oke. Sempat Pak Suroto di kelas 3 tuh Pak almarhum Pak Irianto. Pak Irianto. Selama di sekolah, apa yang lu rasakan ketika guru ngajar ke lu? Ya Ada hal yang maksudnya ada hal yang istilah kata bisa lucu, ada hal yang bisa wah ini bagus nih, ada hal yang bisa konyol ya macam-macam kan. jadi dulu tuh sempat kita pelajaran bahasa Inggris om. Kita sama Pak Wardio kan. Pak Wardio juga salah satu guru yang ngajar juga di Fransiskus Kampung Ambon. Nah itu memang tuh terkenal tuh killer lah di Kampung Ambon ya. Di Kampung Ambon killer. Nah cuman tuh di Saint Joseph itu bukan yang nggak dianggap dia sebagai guru, cuman karena cerita turun menurun ya kan om. Nah akhirnya kita ngerasain juga. Jadi tuh dia tuh ngerasa ketika absen itu yang ada di depan itu berarti siswa-siswa yang belajar tuh. Atau ketika absen berarti kita lagi megang pulpen, lagi nulis gitu lah, pura-pura nulis lah. Nah itulah yang dianggap sama dia. Nah itulah yang sekolah ya kan. Nah dia selalu bilang tuh jadi bahasa Inggris ini sangat menyenangkan ketika nanti kalian ketangkep lah. Apa kalian nanti pulang sekolah ini mau nodong, rampok, segala macam itu. Tapi ketika ditangkap polisi di depan atau di mana kalian ketangkep, nah begitu dibuka atas sekolahnya ada buku bahasa Inggris, nah itu nanti kalian akan bebas gitu kan. Oh gitu ya. Hal-hal yang begitu yang kita anggap kan konyol kan. Iya. Karena ya emang apa gitu kan. Nah akhirnya tuh Nggak nyambung soalnya ya. Ditangkap kok mesti keluarin bahasa jadi Inggris. menurut dia tuh ketika lu nantinya ditangkap itu dengan adanya buku bahasa Inggris tuh ya Oke. lu akan keluar lah. Iya. Berarti ini anak sekolah ya kan? Berarti benar tuh. Nah itu di kelas 1 tuh sempat dapat Ibu Maria. Oke. Ibu Maria Nuatadon. Itu guru bahasa Inggrisnya. Nah, naik di kelas 2, kelas 3 itu Pak Wardio. Iya. Itu Gue aja sih, Om. masih ingat Bu Maria Tadon tuh emang the best lah. Iya. Gue akuin, gue di angkatan gue paling suka beliau lah. Iya. Dalam arti dalam hal dia mengajar ya, mendidik ya, itu gue paling suka. Karena banyak pengajaran dia tuh nangkep gitu, buat gue selalu suka. Gitu. Sama palingan ini yang gue inget juga si Pak Siombing lah om. Dia guru gambar teknik kan. Karena mejanya agak gede kan tuh kan. Jadi spot di bawah anak-anak tuh buat jongkok tuh bisa lah. Kasarannya kalau kita mau moka itu bisa tuh di bawah tuh. Nah dia juga tuh kan ngajar di Budi Utomo kan. Nah itu pas pelajaran dia tuh kita di kolong tuh kita main judi kan. Main judi. Nah masih Pak Siombingnya ini kita nggak ketahuan. Nah akhirnya ketahuan tuh sama almarhum tuh kan Pak Irianto. Karena dia kan dari samping tuh kan dia kan ngeliat kan.
wah ini anak pada judi nih kan. Ya kenal lah ya kan, cincin-cincinnya almarhum tuh. Iya. Aduh. Terus Ya akhirnya, ya udahlah, pokoknya ya kalau pas si Ombing tuh dia lebih banyak ngajar, habis dia kasih gambar apa segala macam, terus dia kan lebih sering dia keluar kan, dia keluar ya entah ngopi entah apalah. Nah, jadi itu kita nilai tuh, kita lari ke depan, kita isinya tuh sendiri tuh, kita nilai kita tuh kan. Iya. Nah itu kita isiin karena dia ada pulpennya juga, ada bukunya juga kan, buku nilai itu. Nah sama teman-teman itu kan kadang-kadang kalau yang udah selesai itu boleh pulang karena dia kan jam pelajaran dia tuh kan di terakhir tuh kan. Nah akhirnya kalau memang anak-anak yang udah pada balik tuh balik ke asrama atau balik pulang lah, nah udah itu kita hapusin aja namanya kan, kita hapusin namanya, udah kita bikin nama kita, ya pokoknya itu sembarangannya tuh. Iya benar-benar. Iya. Ya itu juga sama sih, emang bener terjadi juga di angkatan kita ya kan. Turun-temurun berarti tuh Om ya. Oh, sama itu. Itu hal yang paling nggak bakal bisa dilupain mungkin Do ya. Ya. Terus Halo guys, masuk guys. ada host. Biasa habis. Perut. Aduh. Lanjut. Ya ini cerita hal yang lucu, yang berkesan, terus apa ya namanya? Terus yang paling yang apa yang membuat jadi lu inspirasi lu ketika selama di Saint Joseph apaan? Jadi gini Om. Ya memang, nih, gua denger dia bikin basis baru nih. Atas 9B. B ya, Nah, 9B. itu gimana ceritanya tuh Nah, atas jadi 9B? 9B itu kan, jadi kan dulu kan saya sempat lah main ikut 9A, sempat ikut 9A. Dulu tuh abang kelasnya Encai kelas 3, Acong Timbul, Bekasi. Ivan kelas 2 Bekasi. Bekasi. Nah saya sama Kuro kelas 1-nya tuh. Nah sempat ikut itu. Nah cuman akhirnya pemikirannya sih biar gini Om, maksudnya itu kan Bekasi itu kan identik 9A itu kan Bekasi Timur kan. Nah maunya saya tuh ada juga Bekasi Baratnya lah. Nah jadi saya buka sendiri tuh pas saya kelas 1. Berapa orang? Nah itu cuman awal tuh saya sama Miki berdua. Karena Miki itu kan di Keranji rumahnya waktu itu tuh. Nah saya di Bantar Gebang kan. Nah jadi kalau pagi berangkat 9B, nah nanti nyampe di Cawang baru kita gabung sama 40. Begitu baliknya juga nanti bareng-bareng nih Om sama yang 9A-nya nih, bareng-bareng kita di Cawang. Nah nanti yang 9A-nya kan dia kan naik 9BT tuh. Nah saya 9 Tol Barat, 9B Tol Barat. Oh. Jadi namanya BT 9 Bom. Bekasi Timur ya? Hmm? BT Timur kan Bekasi Timur. BT Bekasi Timur. Kalau yang 9B kita Bekasi Barat, saya bikinnya nama Bom kan. Mau kata Bom tuh Base of Metropolitan. Karena begitu masuk keluar di Tol Barat, ikonnya kan MM. Oh iya. Gitu. Nah itu juga kebetulan pas begitu kita nongkrong waktu itu, jadi tuh Nongkrong di mana? nongkrongnya di Giant kadang-kadang Om, kalau enggak di mall. Nah di mall itu udah pasti tuh yang cuma beberapa kali lah, cuma sekali kayaknya kita ketemu sama anak kapal tuh, udah teriak kan Israel gini-gini, karena kan cekernya kan tuh kan ada tuh Babe Uban gitu. Anak kapal. Anak-anak kapal Enggak, seolah Babe mereka Uban itu nggak berani mereka, Babe bukan nggak Uban berani itu- maksudnya nggak inilah, Ya, nggak bentrok lah gitu. iya karena kan temenan kan. Nah terus berjalan gitu, akhirnya rame nih Om, gara-gara kan teman-teman kan banyak yang dari Babelan, dari ya kayak Om Bimo waktu itu, Gaban pada Tompul segala macam. Nah itu akhirnya bareng lah kita tuh naik 9B. pagi Jadi gede lah, jadi banyak lah. Nah terus kan namanya anak asrama Om ya kan, megang ceban itu jarang banget tuh, nyampe rumah tuh masih ada 10.000 tuh jarang banget, karena gue dulu tuh diongkosin tuh cuma berapa, 15.000 lah. 15.000. Nah palingan tuh kita sisanya udah nyampe di situ tuh udah 1.000-an aja Om, palingan 1.000 lah. Ya udah nanti masuk di mall, kalau kita mau makan enak berarti kita nungguin tuh Om, nungguin yang cewek cowok gitu kan lagi bokinan ya kan. Nah itu kita lihat
Ya udah dudukin aja bareng om, kita plototin begini kan, nanti kan dia kan risi sendiri ya kan, dia cabut yuk. Nah itu ntar sisaan mereka tuh kita makanin om ya kan. Oke juga tuh trik tuh. Bisa. Benar. Ya, jadi kadang saya sama Miki tuh cuman Tapi itu keadaan sehat apa habis gimana? keadaan sehat om, Oh, sehat. sehat. Nah akhirnya tuh sempet tuh kita tuh nongkrong itu ada mungkin alumni dari Israel juga lah ya, maksudnya Israel bukan Israel kita bukan. Jadi teman-teman yang lain tuh dia pakai bintang Israel kan, gede kan belakangan. Dia bilang, "Nyong, dari mana Nyong? Sin Joseph nih kita nih, abang." Oh ya udah. Nah udah tuh waktu itu dijamu lah sama dia ya kan, makan apa segala macam, minum, kita nokip di situ bareng. Jadinya enak lah gitu. Ya harapannya sih nggak cuma timur ada, tapi di barat juga ada. Karena kita bikin coretan juga tuh gede tuh om di gerbang tol Bekasi Barat, cuman sekarang udah pengaruh apa nih yang pembangunan kereta cepat itu kan dari Rombak tuh. Gitu om. Itu loh kenangannya ya. Iya, 9B om. Lu di situ Enggak udah. terus apa? Terus dari- air mengalir kupingnya. Ya. Enggak udah. Dari situ teman siapa yang paling lu merasa lu apa namanya istilah kata yang paling deket lah selama di si Joseph, istilah kata lu Yang nempel, ya yang kalau paling lagi di asrama itu om, itu kan zamannya tuh ada film Epse juga tuh ya, Meteor Garden tuh. nah Metal Garden. Nah jadi Tapi nih lu rambut lu enggak gelap pinggir. enggak om. Tapi gue Hitachi ya kan, hitam putih Cina waktu itu nggak apa-apa. Jadi tuh FC itu om dulu, maksudnya tuh jadi gua nih, Endai, Ricky, Miki. Nah itu bisa dibilang yang brengsek lah saat itu lah om lah, maksudnya di angkatan lah. Karena tuh kita kadang pakaian gua nih om waktu di asrama tuh males kan kita nyuci kan. Bawa tenteng satu pakaian penuh nih, bawa ke SMP ya kan. Nah, SMP kita suruh kumpul dah, SMP kumpul dah. Kita bagi-bagiin om pakaian kotor tuh kan. Bagi-bagiin pakaian kotor. Besok gua ambil ya, udah keadaan cuci rapi, udah disetrika ya. Oh ya udah ya kak, kita tulis ya kan, catat nama-namanya. Ya, ntar besok apa lusa udah kita datang, bawa lagi ember ya kan. Dia tuh isi tuh bukan, oh ya ini udah kak. Nah, terus kan kita kan selalu deket nih om sama adik-adik, maksudnya biar ada adik-adikan buat subsidi gizi juga ya kan. Karena SMP kan kadang-kadang mereka nih kan notabene-nya dari keluarga banyak yang dari broken. Nah cuman namanya susu apa segala macam itu kan mereka ada lah, rokok apa nanti kita mintain lah. Ya udah lu pokoknya lu ada apa-apa lapor gua, jagain. Iya. Backup ya kan, malah backupnya ada maksud ya. Iya. Oke. Itu kayaknya dari angkatan-angkatan pasti begitu om ya. Iya pasti. Hampir rata-rata lah ya. Backup ya kan SMP ya kan, apalagi SMP yang tajir nih ya kan. Pepet Yang terus. kalau pulang nih bawa tentengan banyak nih ya kan. Iya. Apalagi hari Minggu mereka udah balik. Nah, kadang-kadang gue di asrama. Jadi kan gue balik kan kalau balik Minggu nih om. Dikasih ongkos sama orang rumah 15.000 kan. Balik ke asrama tuh udah 63 tuh 3.500 lah. Pokoknya nyampe di asrama tuh sisa-sisa ceban lah. Nah itu udah ada tuh Benny BD tuh. Pada mabok tuh di Sentiong. Kata adik gue ya dia. Di tangga Sentiong udah pada mabok. Nah begitu kita turun, weh dok, namanya dari rumah ya kan, berarti kan bawa duit ya kan. Ya udah, ceban itu taruh buat beli minuman. Dia nokip kita, udah jelang pagi lah baru masuk ke asrama. Gitu sih. Itu tradisinya ya. Tradisi om, emang Kok di angkatan gua tradisi kagak? jelek tapi enak gitu loh. Kok di angkatan gua kagak ada kayak gitu. Gue pernah denger cerita yang lu katanya 3 hari berturut-turut Nah, bentrok gitu. nah jadi tuh Gimana sempat tuh? kita bentrok tuh om. Waktu itu kan sakit juga tuh kan gua kan. Jadi Sakit Senin apa? Selasa tipes tuh om. Senin Selasa tipes. Nah jadi izin lah dari sekolah kan. Akhirnya kita gua masuk lagi di hari Rabu om. Nah Enda ini kan udah kenal cewek lah ya kan.
Ceweknya waktu itu udah anak mulai pacaran lah ya. udah mulai pacaran Udah lah. agak turun. Jadi Ininya. turun sih enggak Om. Jadi tuh ngaco jadwal schedule-nya 40 ya kan. Schedule-nya di Cawang itu ngaco Om. Nah jadi kita tuh akhirnya tuh jalan tuh jam-jam setengah 7 kurang 5, kadang-kadang setengah 7. Udah Itu agak kan pagi. udah rame tuh Om. Dia agak pagi. Enggak, jadi tuh jalan, jadi tuh dia sengaja gara-gara nungguin bokinnya. Bokinnya tuh di apa ya, Pancoran belok kanan tuh ada sekolah tuh. Gua nggak tahu. Aduh, Pancoran. Asisi ya, Asisi. Asisi. Oh. Asisi bener ya? Masih Tebet. Tebet. Nah, karena udah ada bokin di situ. Dapat anak kasih sih. Heeh. Kalau Anak- tak lo. Anak Cipayung kalau nggak salah. Eca Cipayung. Nah, akhirnya karena nungguin bokinnya dulu, jadi istilahnya ya udahlah pegang tangan ya kan. Sekedar say hello kali waktu itu kan HP belum ada ya kan. Nah, jadi itu gara-gara nungguin tuh cewek, akhirnya kita jalan siang. Karena mereka kan naiknya 41 kan, 41 kan sampai Pancoran tuh muter tuh kan. Iya. 41 polos bukan yang 41A. Iya. Nah, jadi begitu dia udah pamit cabut sekolah, nah baru kita jalan. Nah, itulah ketemu lah di situ sama KR lah waktu itu Om. Di KR di Bonpal. Nah, ketemu sama KR di Bonpal, nah itu karena mereka mau naik, mau jalan ya ke 19 kan. Kita baru nongol tuh kan Om. Kan agak tikung gitu kan. Nah, disitulah baru ketemu lah. Bedrok. Menang lah kita lah. Ya menang gak menang pokoknya kan akhirnya lolos lah gitu kan, kita bisa berangkat sekolah. Nah, besokannya baru ribut lagi Om. Itu hari Itu di hari Kamisnya pagi mau berangkat. Nah, itu kita turunin lagi tuh situ tuh. Masuk kita sampai dalam-dalam tuh. TV semua tuh kita oyak-oyak lah itu. TV sampai ada waktu itu ibu-ibu lah mau belanja sayur ya kan. Itu ditimpa sama anak tuh, terbalik lah itu. Ya pokoknya jatuh lah itu ibu tuh. gua maaf Bu ya, sebenarnya Minta maaf. sebenarnya ini bukan sengaja, memang tidak sengaja Bu sebenarnya. Situasi kondisi Situasi yang kondisi. yang jadi begitulah. Nah, Terus? Nah, akhirnya pas besokannya di hari Jumatnya, ya kita kan naik Steady Step tuh Om. Steady Step waktu itu tuh 937 tuh kan pintu depannya tuh posisi kan ada di tengah tuh kan. Ya, Karena supirnya agak jauh. jauh. Nah, jadi kita nggak bisa lah ngatur supir kan. Karena jujur buat teman-teman yang lawannya Israel nih ya, kita tuh bukannya babenya kita suruh kencang, tapi babenya tuh kita atur bagaimana supaya dia pelan gitu kan. Karena kita jaga tuh ya biar kaca sama penumpang itu tuh nggak kena gitu. Nah, jadi selalu tuh kita bilang, B tolong pelan, pelan. Nah, babenya ini kan juga udah kawakan ya kan. Makanya tahu lah nih jalur-jalur ini si brengsek ini di mana-mana berantemnya ya kan. Akhirnya tuh memang nggak kekontrol lah waktu itu Om. Karena memang agak jauh, karena space-nya pintu depannya tuh agak tengah itu, bisnya tuh putih tuh waktu itu. Dia sudah siap putih. Nah, itu udah dikepung tuh Om. Jadi udah dipalang lah itu pintu itu tuh. Sekolah apa warga? Udah gabung tuh Om, karena mungkin ibu itu juga udah kena apa segala macam, mungkin saudara apa tetangga apa kampung situ udah enak lah gitu ya. Itu dipalang tuh Om, tuh jalur Bonpala tuh dipalang tuh. Bonpala itu dipalang, dan pas begitu jalan itu tuh gue doang tuh Om yang lompat. Gue lompat karena babenya juga selon gitu kan, digas tuh sama dia, pecah lah itu kerumunan itu kan. Dia babenya lewat, anak-anak lolos kan berarti kan. Nah, itu cuman gua tuh jarak cuman 2-3 meter lah Om. Itu udah pegang golok kan. Dia pegang golok, dia bilang mati lumbon kata dia gitu kan. Nah, itu gua lari kembali ke belakang. Arah ke Kampung Melayu lagi kan. Nah, akhirnya karena panik nih Om, udah tahu bahwasanya tuh golok lah itu kan di depan itu kan. Apa yang ngejar gua tuh udah bawa golok. Kira jatuh lah tuh gua Om. Jatuh itu kalau memang sekarang gua lewat lagi tuh Om, itu udah jadi pom bensin tuh. Sekarang tuh. Jadi itu seberangnya tuh ada bioskop lah itu ya. Oh. Tahu Nah, gue. Sebelah itu. kanan ya pom bensin. Iya. Kalau dari arah Kampung Melayu. Iya benar, sebelah kanan. Nah, jadi tuh gue jatuh di situ. Dibagi lah sama mereka ya dua kali tuh sama dia tuh. Diajar 2 kali. Nah, memang tuh waktu itu gue pakai sweater juga agak tebel lah Om. Jadi itu cuman ya lukanya kayak kena silet doang sih Om. Kayak digaruk gitu. Nakal. Iya, biasa 2 kali dihantam sama dia, dan itu
Gua rasa itulah mujizat ya, benar-benar mujizat. Nah itu mujizat tuh jadi mujizat banget lah Om ya, karena saat itu tuh memang tuh banyak tuh anak-anak KR sama kampungan Bonpala lah situlah. Nah itu mereka ngejar gua karena memang cuman gua doang sendiri tuh kan yang turun kan. Nah, akhirnya begitu dibacok lah sama dia lah 2 kali, terus gua bangun. Nah itu gua nggak lagi lari ke arah Melayu Om, tapi gua lari ke arah mereka. Dan itu memang tuh tas tuh gua bawa kan, memang tas gua tuh sempet gede tuh Om, apa ada tas gede yang gua pakai. Bawa tapi Nggak bawa Om, nggak bawa barang. Itu gua kedepanin tapi gua teriak tuh gede-gede tuh pokoknya tuh Om, Israel 40 nih gini. Itu ngebuka tuh Om. Ngebuka dan gua lolos. Begitu mau belok di gereja itu diantem lagi sama mereka tuh, batu tuh. Kena batu lagi, dilempar kan. Jatuh lagi, gua tidur di gereja itu, dibagi lagi lah sama mereka tuh 2 kali apa berapa kali lah. Nah, akhirnya lari gua Om, lari ke arah Jatinegara. Lari ke arah Jatinegara dan itu kan banyak tuh Om, angkot-angkot pada ngetem tuh kan. Nah tuh gua lari sampai di Plaza Jatinegara lah itu. Gua naik di depan, kan ada spion tuh Om. Jadi gua ngaca, gua lihat kayaknya kena nih tadi nih kan. Oh ya udah aman lah, duduk. Cuman kayak nggak tenang gitu kan Om, karena kan angkot-angkot itu kan banyak ngetem kan situ kan. Gua keluar, gua lari lagi, angkot beda lagi gitu kan, angkot yang jalan gitu kan. Langsung palang, naik. Nah itu gua pegang lah kan, gua ke dalam gini, tangan gua begitu gua buka begini kan darah semua tuh kan. Nah itu ibu-ibu, ada satu penumpang doang tuh, ibunya turun. Ibu itu turun, gua pun turun kan. Gua turun, gua naik bajai, cuman gua bilang bang ke Karena Sentiong, gua bilang gitu kan. Ya udah akhirnya dia jalan, dia mau putar di stasiun tuh, dia mau putar di stasiun situ. Jadi kan lewat dulu penjara Cipinang tuh kan. Nah dia mau putar gitu, gue ngeliat AC134 tuh jurusan tuh Depok Senen tuh. Nah situ tuh gue loncat, gue turun tuh, baju juga gue nggak bayar. Ya gue turun, gue naik AC134 itu. Jadi gue juga, karena itu kan nanti kan lewat lagi tuh kan depan mereka kan, depan Bukit Duri Bonpala lagi. Ya udah gue duduk di situ, duduk di bangku 2 itu, kedua lah tuh. Jadi takutnya memang udah parno gitu loh, udah panik. Nah, puji Tuhan ya mereka lagi ketawa-tawa lah, mungkin apa gimana lah. Masih rame. Gitu lewatin Bonpala. Nah, anak-anak itu udah ngelempar-lempar tas lah. Itu kan ada TK Santo Yosep atau kalau nggak salah. sebelum jembatan. Sebelum, kalau kita dari Bonpala tuh sebelum. Nah, tuh anak-anak udah nyampe situ, udah gua turun di pas lampu merah yang ini nih KZ apa tuh, lampu merah Matraman Iya, lah. Bukan sih, Blambir tuh. bukan Gunung Antang situlah. Apa? kan itu ada lampu merah tuh kan, yang ke dalam tuh ada PSKD tuh kan. Iya. Ada KZ tuh, Gua jadi KG Iya, itu depan Kelor. budaya. Kelor, lampu Bukan merah Kelor. Kelor itu. Nah gue turun lah di situ. Nah tuh Sinda itu udah nangis tuh kan, karena udah pikiran anak-anak tuh kan, udah pikiran gua kan Om. Ya udah gue turun dari atas itu juga gue langsung nangis kan. Gue bilang gue ada nih, gue bilang udahlah, rangkulan lah situ lah. Jaka si Ompong, ada Petrus Ompong tuh anak Bekasi juga. Nah itu udah ke depan mereka, itu udah konyol. Makanya konyol itu tas yang mereka pakai itu udah mereka lempar, rebutan aja lo sama gue gitu kan. Gue bilang udah baik. Ya udah akhirnya balik, kita naik 9A tuh, waktu itu naik 9A. Dikejar juga sama mereka tuh, masih pakai motor. Ya udah akhirnya kita tahan tuh kan, udah berhenti. Kita Uber, ya dia balik lagi gitu kan. Ya udah sih itu aja sih Om, yang agak-agak berkesan lah itulah. Nah itu ya ini kisah lah. Kisah historinya si Idol lah. Ya kalau visi teman-teman jangan ngikutin tak ya. Iya. Ini hanya cerita. Karena hanya cerita, dan itu semua ya Masa itulah. kala itulah. Ya lagi juga mereka berangkat sebenarnya Baik, tujuannya sekolah. Bukan untuk berantem. Kalau mereka untuk berantem pasti satu-satu udah pada
pegang, ya kan? Kalau mau menuju untuk ribut, bener nggak? Iya. Iya. Nah ini, gue perkenalkan dulu nih. Udah perkenalan belum tadi? Udah tadi. Sudah ya. Nih, Edo botak. Dia lah pokoknya. Iya. Teman bareng-bareng di forum. Tuh, forum. Halo. Apa tuh? Ya, bebas. Jadi buat teman-teman, nah sekarang nih kita memang ada Forum. forumnya, forum di St. Joseph ini, Forum apa, alumni. forum alumni. Jadi ada namanya tuh Forum Komunikasi Persaudaraan Vincentius St. Joseph. Nah di situ memang kita sudah bentuk adanya chapter-chapter. Jadi ada chapter Bekasi, ada chapter Deboci ya, Depok, Bogor, Cibinong dan sekitarnya. Timur, Forum Utara. Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, sama mungkin baru-baru ini nantinya Kampung Sawah. Kampung Sawah. Enggak, Kampung Sawah. Iya. Kebetulan di Bekasi saya ketua. Nah, dia ketua Capture Bekasi. Iya. Nah, ini lu apa, Cak? Pengurus Ketua Infocom. chapter Olbes. Ya, Karena di mana aja ada. mana aja ada dia. Infocom gua. Infocom. Institut Komkom. Informasi komunikasi. Oh, iya, Bos. Iya. Ya. Nah, itu cita-cita dia waktu sekolah lah. Sekarang dia udah berkeluarga, udah lulus sekolah. Lulus sekolah kemana, Dok? Lulus sekolah saya lanjut ke Atma Jaya. Sampai lulus? Enggak. Pujitan enggak Om. Karena satu dan lain hal akhirnya keluar dari Atma. Semester berapa? Semester sih Om udah sebenarnya udah off, udah apa nih, kalau kelebihan tuh apa, overload lah ya. Cuma sih itu kalau mau fight tuh Om ya bicara setahun bisa lolos. Dari kuliah? Semua ada hikmahnya lah Om ya. Iya, habis dari kuliah? Habis dari kuliah sampai sekarang kerjaannya masih Om seputar penagihan Om. Penagihan ya. Iya. Ya. Ya itulah zaman dulu lah ya. Pasti ada istilah kata ada makna Pahit atau manisnya pembelajaran lah ya. Bener Om. Ketika kita sekolah kita dibentuk di situ ya kan. Ketika Iya. kita di luar pun kita jadi apa namanya nggak kaget gitu. Iya bener Om. Karena memang di St. Joseph itulah yang namanya kita bisa beradaptasi Om. Dan di situ dibuatnya apa, di bentuknya mental, bener Om. Itu bener di St. Joseph lah. Nah, sedikit cerita tentang tadi forum ya, Tak. Dok. Itu bisa dikasih gambaran sedikit lah. Jadi untuk gambaran forum ini sebetulnya tuh di forum itu cakupannya kita SD, SMP, STM, dan yang pernah tinggal di Vincentius Om. Nah jadi memang itu bagus banget Om. Karena di situ kita nggak hanya istilahnya sekat untuk SD-nya atau sekat untuk SMP-nya atau sekat untuk STM-nya, tapi memang tuh cakupannya memang udah semua yang ada di Kafling 134 lah gitu Om. Nah di wadah itu memang semua kita bisa berbagi yang namanya mungkin pekerjaan, bagi-bagi info, ya mungkin ada kabar duka, ada kabar gembira, Sosial atau, ya? iya, Sosial, jatuhnya tujuannya sosial. selama ini masih pergerakannya seputar sosial Om. Dan memang itu sih yang mendasar lah ya Om ya. Karena kan banyak juga alumni-alumni yang sudah ya bisa dikatakan sukses, dan juga banyak juga teman-teman kita yang masih Kurang beruntung. kurang beruntung. Memang kurang beruntung ya. Harapannya dengan adanya forum itu ya kita bisa saling bergandengan tangan lah gitu Bang. Gitu. Ada lagunya itu. Bergandengan tangan. Nah, karena Apa kan nyanyi? Kasih. karena semuanya itu kalau bicara sekolah Katolik kan biasanya kasih ya Om ya. Iya, Iyalah. Nah, makanya ya gitulah. Makanya kita dulu saling mengasihi sebenarnya. Iya. Heeh. Makanya kita dikasih batu ya kita balik lagi Iya. kasih batu ya kan, jadinya ribut lah begitulah, pecah Saling ya kan. mengasihi. Oke. Jadi situasinya lah yang buat itu semuanya terjadi lah Om ya. Ya bagi teman-teman kalau mau ikut forum ikut aja, itu bagus kok. Bagus. Bagus. Nah, ini Tak untuk ikut forum bagaimana? Kalau ikut forum itu kita sebetulnya semua yang
alumni ataupun veteran di situ selama kita masih pernah duduk di Kapling 134 itu Om ya, kita nggak bicara SD, SMP, STM, bahkan yang pernah tinggal di Vincius. Kenapa yang pernah tinggal di Vincius? Karena ada yang mungkin sebelumnya tinggal di asrama tapi sekolahnya di luar, gitu kan banyak juga kan Om. Banyak dulu lah. Nah kebetulan di angkatan saya juga sempet tuh ada tuh yang asramanya di situ, tapi itu waktu itu kelas 3 tuh Stephen. Kan ada kan anak yang dulu tinggal di asrama atau panti itu kan mereka sekolahnya masuk seminari. Mereka dari SMP masuk panggilan, ya kan? Stella Mereka Maris ikut ya. Stella Maris di Bogor. Tapi ketika nggak lulus ya udah balik lagi. Mereka sekolahnya di mungkin di Franciscus, Iya. ada yang budaya, Iya. ada yang ya terserah, ada yang di Don Bosco mungkin, Canisius bisa. Nah itu Dan yang berkesannya memang itu sih Om, apa sekalipun kita nakal atau brutal lah Om ya di jalanan gitu, itu memang perusahaan yang jemput bola Om. Dia tuh saya lihat tuh ketika kelas 3 itu mereka sehabis EPTA atau EPTANAS atau ini ujian nasional itu memang tuh perusahaan yang hadir ke sekolah, jadi interview langsung di sekolah. Itulah kelebihan dari St. Joseph tuh Om. Iya. Dan itu udah ada mereka CNC. Nah saat saya di situ tuh di Atma Jaya sendiri tuh belum ada tuh Om. CNC. Kemarin Itu juga luar ada biasa. program itu dari apa namanya itu yang job fair. Iya. Job fair diadakan di sekolah kita. Iya. Nah itu dari Canisius, dari Asisi, dari mana-mana itu banyak datang. Iya. Ya panitianya adalah sekolah kita. Nah, ini Edo ini sekarang dia guru loh. Guru apa itu? Guru olahraga. Guru olahraga Hanya membantu. Hanya ya guru pembantu ya. Membantu. Semoga jadi status tetap lah ya. Amin. Amin. Guru olahraga ya, Kak? Olahraga. STEM, St. Joseph. STM, SD, SD juga loh. SD. Oh, Iya. sekalian mah SMP lah. Kalau ada surat perintah saya siap Oke, jalankan. guru suka nih. Semoga yayasan denger nih ya. Lalu di capture jadi apaan? Infocom Infocom itu tugasnya apa? Sebagai apa lo? sebagai pusat informasi. Jadi ketika ada teman-teman atau ada ada yang kedukaan atau apa, itu gue selalu menginformasikan itu tugas utama. Ya, Jadi gue selalu Oh info-info duka ya Om. cari tahu dulu nih, ini alumni bukan, terus dia memang butuh nggak, ya Khusus kan? alumni apa veteran juga termasuk? Masuk termasuk semua. Termasuk itu tugasnya. Intinya Infocom lah. pernah di situ lah ya. Iya. Untuk masuk itu ini kan mungkin nggak ada yang tahu nih. Ya. Apakah harus buka link atau bagaimana kan? Enggak juga. Jadi kalau memang ingin masuk tinggal masuk aja, tinggal mungkin Dan bisa tanya ke angkatan. Kemana? Mungkin kalau yang paling dekat ya satu teman-teman seangkatan. Kalau nggak ada teman seangkatan kan ada Wilayah. ada wilayah. Misalnya wilayah barat, Iya. timur, Bekasi atau mana ya kan? Iya. Itu ada chapter-chapternya. Itu bisa ditanyakan atau bisa masuk ke link. Nah itu Linknya Forum Komunikasi Vincentius dan Persaudaraan Joseph. Forum Komunikasi Forum. Persaudaraan Vincentius St. Joseph. Itu ada linknya, nanti tinggal Oh masuk nanti lo aja. catat di sini mau lo ya linknya. Baca. Oke. Linknya. Sip. Forum Komunikasi Oh, nggak dicatat. Persaudaraan Vincentius St. Joseph nanti ada di bawah. Kalau nggak dicatat sama dia kita itu aja nih. Samperin ke rumahnya. Itu gampang banget sih sebenarnya. Jadi contoh kayak misalkan kita lagi memang nah di situ kita harus jadi anggota. Iya. Ya, anggotanya artinya lu berbayar nih, Aktif. aktif. Ketika lu berbayar, lu cuman bayar 25.000 Per bulan. sebulan loh ya. Istilah kata uang rokok lah. Iya. Dikalikan setahun. Setahun tuh berarti kurang lebih 300 lah ya. Ya kan 300 lu setahun lu dapat keanggotaan. Lu dianggap anggota aktif. Aktif. Tiap tahun. Ya 300 kecil lah Dok, daripada lu bayar asuransi sebulan mungkin bisa 600 700 ya kan.
Nah Cuman ini di forum ini jauh dari situ mungkin dia lebih ke keluargaan ya Om. keluargaan. Iya. Ini lebih ke keluargaan, ini lebih sosial. Ketika kita masuk ke situ, ya 25.000 doang istilah kata buat beli rokok kita ya kan. Bisa lah. Nah itu ada manfaatnya, ada aturannya, ada fungsinya. Ketika kita jadi anggota aktif, ya kita dapat benefit, fasilitas lah, benefit. Jadi ketika misalnya kita sedang sakit atau kita sedang berduka, ya kan, ya itu ada dari forum, ya gitu. Berarti yang enggak bayar. Nah, makanya yang nggak untuk bayar, jauh lebih lengkapnya nanti itu ada di silakan ADRT. masuk ke ini Om, silakan masuk ke chapter masing-masing. Nah, nanti kan kayak chapter-chapter yang udah kebentuk nih kan, kayak Jakarta Selatan tuh Om Yogi ya. Ya, Selatan Yogi. Oh, Jakarta Barat Om Budi Metal. Nah, untuk Jakarta Timurnya Om Jawir. Om Jawir itu Rovinus. Ya, Rovinus Timotius angkatan 96 ya. Nah, terus Bekasinya saya Bekasi, sendiri. itu. Nah, untuk Pondok Gede, Pondok Erlan Gede, ya. Kampung Sawah itu Kampung Sawah, Om Erlan ya. Erlan. Baru terbentuk Om Erlan. hari ini. Nah, terus sama siapa? Priuk Om Martin. Bukan Om. Bukan Om Martin. Siapa? Siapa? Priuk nih Om Davis. Om Davis Marang ya. Iya, Davis Marang. Oh ya, Om Davis Marang. The Boci Om Robert Robert Moses Siboro. Robert Obot. Robert Moses Robert Siboro. Siboro, Oh. kakaknya si Erikson. Enggak, Iya. temen gua ada namanya Robert. Beda. Panggilnya Robert Sex. Oh iya itu. Itu gua kenal itu. Bintang film. Bintang film atau apa? Sekarang. Dia Dulu dia peran lewat doang di film Maco. iya. Lewat doang, shoot udah. Nah itu cerita-cerita. Mungkin ada tambahan buat mungkin Oh iya. kawan-kawan ya kan. Untuk yang sekolah sekarang, apa yang lu pingin nasihatin atau lu Yang- pingin masukkan lah? Ya, buat yang teman-teman yang sekarang Adik-adik. ini kan udah ada forum nih. Ah, Harapan saya mungkin dari Om, kakak, abang semuanya bisa masukin atau mendaftarkan siswa-siswinya, putra-putrinya ke putra-putrinya ya, bukan Ya. siswa-siswinya, putra-putrinya ke SMK Sin Joseph. Tujuannya biar kita nih bisa lebih bangun yang lebih baik lah, ya kan? benar. Dan sekarang udah beda lah. Beda dulu kita tawuran, ya sekarang ya kita tawurannya dengan yang namanya teknologi, perkembangan zaman. Nah, itulah yang kita perangin, maksudnya kita jangan sampai ketinggalan, Om. Betul. Itu aja sih, Om. Karena kalau kita tinggalan teknologi jauh banget ya. Oh, iya. Ini bisa buta lah, istilahnya Iya. buta huruf, buta angka, buta warna semuanya lah. Benar. Oke. Ya itu. Ada tambahan lagi tak? Untuk lu sebagai guru nih, Iya, benar, Om. lu pengen kedepannya bagaimana untuk Ya kedepannya tetap apa ya, untuk anak-anak yang sekarang tetap semangat belajar walaupun dalam masa pandemi seperti ini ya kan. Kan sangat sulit ya kan. Bukan cuman anak-anak doang tapi kita guru-guru juga itu sangat sulit sekali gitu loh. Jadi jangan beranggapan guru itu dulu kayak kita sekolah kan kita menganggap guru jadi apa gimana ya, kan pernah ngalamin kan. enggak lah, gua orang baik-baik lah, aku belajar tak. Jangan kamu mencina-cinakan saya ya. Itu Ibu Dona. Itu Ibu Dona tuh ya. Iya, Dona. terus ada lagi Kalau Pak Aspan tuh dia Terus bilangnya ada yang sudah pulang boleh selesai. kan ada lagi kan, sabar anjing lah ya kan, bahasa binatang ya kan. Itu berarti almarhum gitu. tuh ya. Iya, itu. Almarhum Panababan tuh. Tapi guru itu memang yang gua tahu ketika gua masuk ke Cimbung itu ya, mereka tanggung jawabnya besar. Gimana caranya mendidik anak yang dari nol sampai bisa berhasil, bisa membanggakan lah. Istilah kata mereka bisa hidup lah di keluarga, di dunia kerja. Jadi nggak kayak zaman dulu ya. Zaman dulu kan masa Belajar bodoh. tetap. Enggak, begitu lu lulus kan masa bodoh, lu mau jadi orang ya terserah. Kalau sekarang kan kagak. Itu gimana caranya kita mendidik supaya mereka bisa menghasilkan sesuatu. Itu
Hidup guru. Ya itulah itu makanya ya, perjuangan. Jadi semua tuh proses sih ya. Itu doang sih. Yang penting semangat belajar, jangan pernah males ya kan. Apalagi yang memang benar-benar ini kita memang harus genjot mereka supaya jadi sesuatu, bisa mengerti gitu loh. Apa sih yang dimaksud guru nih? Nah, kita harus ngasih ilmu atau wawasan ke mereka. Setuju. Ya itu aja sih. Kalau untuk anak-anak sekolah yang lain ya kan, mau dimanapun berada, stop lah kekerasan lah, tawuran. Udah nggak ada zamannya. Stop narkoba, stop tawuran. Yes, woman. Yes, Utamakan keluarga. utamakan keluarga lah. Keluarga utama lah. Ya kan, nongkrong ngapain? Kalau nongkrong ya teman-teman biasa ngobrol kayak begini nggak apa-apa. Ya kan, tapi kalau nongkrongnya ke arah negatif lebih baik hindarilah. Tujuannya positif, sekarang lebih ke positif supaya bangsa kita maju. Gitu aja. Ya terus. Udah gitu aja. Lalu ada. Sekarang saya serahkan ke saudara Guido. Sekian itu memang dari ceritanya Guido. Yang positifnya diambil, yang negatifnya jangan didengerin. Itu hanya story, kisah pada zaman-zaman dulu ya kan. Kita hanya tujuannya adalah bercerita ya. Betul. Bercerita. Balik lagi, memang sebenarnya dulu kita lah mungkin zaman udah beda kali ya, Iya. zaman dulu sama zaman sekarang. Kita dulu sebenarnya dari rumah itu gua ini bertiga dan teman-teman yang lain berangkat dari rumah tuh memang niatnya untuk sekolah. Berangkat subuh coy. Betul. Ya kan? 4:30 udah bangun. Apalagi Bekasi, Om. Nah, itu dia. Kalau saya jalan kaki. Dia jalan kaki tetep aja bangun pagi. Sekolah. Ya. Dibangunin pagi deh sama. Iya, Pagi. benar. Nyapu dulu ya kan. Iya. Nyapu ya kan. Masa iya lo Beres-beres, nggak makan. cuci ya kan. Makan kan di asrama ada jamnya segala macam Benar. ya kan. Nah, Itu bagus tuh. itu memang niatnya sekolah karena keadaan Betul, Om. yang mereka buat. Wah, gua harus pasang badan ya kan. Betul. Mau nggak mau ya kita fight juga di situ. Iya. Sebenarnya nggak ada di otak tuh. Ini gua pengen Nggak gini-gini, nggak ada sebenarnya. Kalau ada mungkin Justru makanya kita tuh Bhinneka Tunggal Ika. Di situ macam-macam macam-macamnya. Macam-macam suku, Suku, ras, betul, agama, betul. macam-macam. Bhinneka Tunggal Ika udah. Namanya aja Om sekolah Katolik, cuman di isinya juga kita beragam. Beragam sih. Iya. Dari yang ungu, hitam, putih, kuning, Mm-mm. hijau Hijau. pun. Iya. Hijau pun ada loh. Hijau lumut anjing. Oke. Nah, dia yang buka, dia yang nutup lah. Pokoknya. Itu sekian dari kami tentang The Story judulnya. Semoga selalu sukses untuk kalian semua. Amin. Atau teman-teman semua di sana. Salam 134. 134. Apanya? Oh. Masih Udah, tapi ini jangan di-shoot juga. udah. Apa lu? Gue ini dua doang. Oh, iya. Ada.